karom anu kusim abdi pikahormat oge teu kakantun ka bapak-bapak ibu-ibu jemaah thalabul ilmi samian kusim pikahormat. Rasa syukur urang payatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah urang sadayana dina sonten ayeuna atanapi didamel ayeuna masih dipadan kesehatan kanikmatan sehingga urang sadayana tiasa dongkap nohona nyata sakumaha biasa pengajian rutin anu bade sampikeun ku Mas Piki. Atuh sholawat miwah salamna mugi Allah senantiasa urang curah limpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga teu kakantun ka para sahabatna we ka para keluargana atuh mudah-mudahan urang selaku umat di akhir zaman kenging sapaatna dijaga yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apunten sateu acana si Mabdi Sumarios nyata pangpayuna nyata aya sanes lamun sok basa lagi nyata MC atanapi pengatur waktu paunata acara. Mungkin acara tunggalnya Mas. Acara kahiji nyata pembukaan atau terus acara keduanya isinya acara pangosan anu bade disampaikan ku Mas Piki. Atuh bok bilih nyata waktu tos parantos wengi urang mangga kawitan acara ieu kubukaan basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ku diaosna basmalah ieu acara anu bade dipeda dina waktuna dina kayan barokah oge naon rupa nu disampaikan Mas Piki sing manfaat kangge anjeunna oge kangge urang sadayana. Manci kana acara kadua nyata acara isi acara pangosan kukutuna waktu sareng tempat dipasihkeun sacekapna ka Mas Piki. Mangga. Keluar nih micil bilang isi nawar sekajian gede dawa jeruna ini ya karunya penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sahabati wa tabi'in as-solihin wal ulama wal aliyallahu Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila arwahi Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastra Pawira wa ila arwahi Bapak Ustaz Dewan Hati Sudarmo Pintar Mokarya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Koreati Dusun Timbang 1. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina Masjid Al-Ikhlas Dusun Timbang 1 yang dimuliakan Allah. Beliau Bapak Lurah Sadahayu yang mungkin malam ini belum bisa berkenan hadir. Tak lupa kepada Bapak Manten, Bapak BPD, Bapak RT, juga wabil khusus Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas yang mungkin juga nanti akan hadir. Insyaallah itu hadir itu. Alhamdulillah. Hadir tenang. Pak kurang geus bulan. Pak Manten. Karena ayat telepon.
Kakara rek dimulai. Sekolah tanya apa? Ini ulin ini aliran ini. Oh atas ini budak lah. Jika ini MPR dari puluh di sini ya nah. Plastik ya. Ah ini bisa cecek. Cok ngawetan lah. Cina ke sana ya. Karunya. Kakara mulai ya Pak mantan. Aja Alhamdulillah dengar aja. yang dimuliakan Allah, beliau Bapak mantan Al Ustadz Bapak Raski Mulyadi. Alhamdulillah meskipun capek. Tadi sore saya lihat di daerah mana itu Cirangkong karena Bangkai. Kemarin Cirangkong. Tapi tetap berusaha ke sini. Ya meskipun ada tamu dan sebagainya capek, alhamdulillah. Kita doakan semoga beliau selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kasepuan Dusun Timbang 1 yang alhamdulillah dapat berkenan hadir istiqomah ya, menjadi pilihan Allah. Ya. Tanpa dipilih Allah, tanpa ditakdirkan Allah, orang teh tidak bisa kadia. Ya. Namun pendiri bangsa iya teh aslinya ahli ma'rifat kabeh. Ya. Dalam pembukaan undang-undangnya teh atas berkat rahmat Allah. Ya. Artinya sadar perjuangan teh mual ayak lamun lain karena Allah nu memperjuangkan. Kalau bukan karena rahmat Allah. Para perjuang kita ke sadar ma'rifat kaditu nih. Ya, maka orang teh kudu milu ya. Bahkan dalam Pancasila teh geus kadeule ketuhanan yang Maha Esa. Eta geus bukti pendiri orang teh ahli ma'rifat kabeh ya. Ahli ma'rifat semua ya. Kalau mereka bukan ahli ma'rifat, mungkin yang pertama itu perekonomian yang apa gitu ya, yang ekonomi lah ya, dunia ya. Tapi enggak, beliau itu menempatkan Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Eta sebenarnya apa? Turunan dari la ilaha illallah. Sama dengan rukun Islam ya. Yang pertama itu ditempatkan adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa enggak ketuhanan? Kenapa harus ditambahin yang Maha Esa ya? Padahal nggak dipikir ada saudara kita yang ya Tuhannya nggak cuma satu ya, tetapi ditempatkan di situ yang Maha Esa ya, karena sejatinya Tuhan kita itu ya cuma satu, wallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Kalau sudah ketuhanan yang Maha Esanya benar, yang kedua apa? Apa yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu nggak mungkin terwujud kalau kita bukan ketuhanan yang Maha Esa dulu. Artinya kalau kita tidak sadar kita itu hambanya Allah, nggak mungkin ya kemanusiaan itu yang adil dan beradab itu nggak mungkin. Ya, pasti jahiliyah, bener nggak? Tidak ada peradaban, tidak ada yang beradab. Ya. Pasti kemanusiaan yang jahiliyah ya. Benar nggak? Dari ketuhanan yang Maha Esa menelurkan hubungan terhadap sesama manusia yang adil dan beradab. Kuncinya yang pertama ini hubungan minallahnya dulu, ketuhanan yang Maha Esa dulu. Artinya kalau sudah yang Maha Esa berarti kita wajib tauhid. Benar nggak? Ya. Sebelum kita mengaku diri kita ahli Pancasila ya, yang katanya ketuhanan yang Maha Esa, yang katanya Tuhannya satu, ya buktikan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan kita itu satu, di dalam hati ya. Hati kita harus, roh kita harus membuktikannya eta Allah orang teh hiji ya, ulah sampai Tuhan orang teh jenuk ya.
Tuhan, sering saya mengatakan Allah wujud duit, Allah wujud sawah dan lain sebagainya. Berarti kita encan mengamalkan Pancasila pertama, Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Luar biasa loh itu pendiri tokoh-tokoh bangsa kita loh. Karena ada unsur ulama di situ, ya. Ulama dan umarok saat itu betul-betul merumuskan pondasi dasar negara. Sekali-kali kita kuliah negara ini ya. Ya, karena penting juga itu. Ya. Setelah ketuhanan yang Maha Esa, maka kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Gak mungkin jadi seorang pemimpin yang bisa berlaku adil kalau dirinya saja belum bertauhid. Yes. Kalau dirinya masih terdorong oleh hawa nafsu, menuhankan nafsu, ya, nafsu apapun itu, harta, tahta, wanita, jabatan, tidak mungkin dia mampu berlaku adil. Tidak mungkin dia mampu beradab. Adil dan beradab itu tidak mungkin terwujud. Kalau pemimpinnya tidak adil dan beradab, otomatis rakyatnya juga tidak mungkin adil dan beradab. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Kalau sudah terwujud, ya, manusia yang adil dan beradab, berarti kita harus menuruti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Karena apa? Ini adalah contoh. Rasulullah adalah contoh kita, suri tauladan yang baik. Sehingga agar kita menjadi manusia yang adil dan beradab, harus mencontoh Rasulullah. Yang ketiga, kalau sudah adil dan beradab, maka persatuan Indonesia. Orang teh bermacam-macam, ya, ada yang petani, ada yang pengusaha, ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang pinter, ada yang belum pinter, ya, semua tetap harus bersatu. Bersatu dalam rangka apa? Dalam rangka kita lamun dikaitkan dengan Islam itu fastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan. Wayahna bangun masjid, orang geruduk bangun masjid. Wayahna orang esok erek kurban, geruduk menyukseskan kurban. Meskipun orang can bisa kurban dalam bentuk uang, minimal orang berkorban dalam bentuk tenaga. Tenaga can bisa, minimal korban doa adalah korban doa can bisa, korban perasaan. Ya. Korban perasaan tak geus alus ya. Ya, apa? Allah itu siga dalam kaacak itu lho Bu. Ya, lamun orang teh bisa ngosaan genteng, nu boga imah teh geus jongjonnya. Karena mampunya ngosean genteng. Lamun bisa nembok, ya sing nembok ulah tukang tembok malah ngosean genteng ya. Sesuai kemampuan. Ibarat Pak Lurah, erek nggak usah Pak Lurah, saya lah, mbok nyontoin orang lain ya. Ibarat saya, kudune ya minimal kambing satu ya. Ulah malah ibaratnya ngosean genteng unggul gitu. Berarti sesuai kemampuan. Nah, besok pun dalam korban pun ulah sampai naon, urang teh henteu boga andil. Ya, karena itu adalah kaajaknya Gusti Allah, hajatna. Ya. Hajatnya Gusti Allah. Orang bisa tenaga kajen ulah sampai ibaratna aya beban ya. Tetap ngariung, tetap mensukseskan. Ya, semampuna orang sadayana. Persatuan Indonesia yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ya. Seorang pemimpin harus memiliki ilmu, hikmah ya, hikmah ilmu. Ya.
Dan ini tidak hanya pemimpin berupa kepala desa, dalam rumah tangga pun juga sebagai pemimpin. Dalam permusyawaratan, ya, pegang teguh itu musyawarah dengan suami istri ya. Jangan enak na bokong ya. Orang teh menentang suami untuk musyawarah jeng istri ya. Musyawarah tanpa perwakilan ya. Itu sudah dikembangkan saja. Yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru. Hah? Belum adil, belum. Belum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dong nama ki secara nak itu kadang teu gini. Yang tulisan apa? Ya, eta mah mukodimah. Iya mah mukodimah. Sambil apa? Merek waktu Pak manten ngawedang sebenarnya teh. Encan pengajian encan. Nah, tapi meskipun mukodimah, coba direnungi dirasapi, eta Pancasila teh lamun orang betul-betul amalkan teh mual bertentangan dengan ajaran Islam. Justru malah mendukung, malah menguatkan. Itu bahwa pada malam ini kita masih masuk bab rukun Islam yang pertama. Ya, kemarin di Masjid Hilir sudah mulai kita buka babakan dengan rukun Islam yang pertama yang apa? Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu yaitu saya bersaksi, lamun Sundana teh naon? Abdi nyaksikeun. Lamun cek bahasa Jawa teh madep mantepe ati ya. Madep mantepe ati ya. Asyhadu alla ilaha bahwa eueuh deui Tuhan. Ya. Eueuh deui Tuhan ilallah kecuali Allah. Bagaimana kita kuncinya asyhadu yaitu betul-betul membuktikan. Tidak hanya melihat tetapi harus membuktikan. Yang namanya menyaksikan jika Bapak jadi saksi. Ya, saksi pernikahan eta kudu membuktikan teu. Lamun betul-betul pengantenna teh masih bujang ya, belum ada perempuan lain dan sebagainya. Betul-betul hadir dan menyaksikan, membuktikan. Orang teh kudu gitu, kudu betul-betul dibuktikan dina kehidupan sehari-hari. Nah, ieu tak pilihkeun bahasa pang enakna ieu teh. Ya. Asyhadu betul-betul tidak hanya menyaksikan tetapi harus kudu sesuai antara perilaku zahir, ucapan dan perbuatan. Mangga Pak Kayim. Kakara dimulai ya teh. Encan lila encan. Pak Kayim datang mukodimah deui. Bari merek waktu ngawedang. Kira pengajian Mas Wiki. Kembali ya. Kajen Pak Kayim mah geus biasa ngawedang. Kembali. Asyhadu berarti coba diangen-angen. Asyhadu teh orang abdi nyaksikeun. Lamun jalma nyaksikeun teh lain ungkul di mata ungkul, lain ungkul di bibir atau mulut ungkul, tidak hanya di kerongkongan saja tetapi betul-betul membuktikan lahir dan batin. Membuktikan apa? Asyhadu alla ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, berarti kalau tidak ada Tuhan, kita harus membuang Tuhan-Tuhan. Paham nggih? Alla ilaha nyaeta eueuh deui itu Tuhan. Berarti orang kudu membuang semua Tuhan. Ya, di dalam hati. Agar apa? Betul-betul mengisbatkan hati ilallah sehingga hanya Allah yang hadir dalam hati kita. Ya. Tidak mungkin kita bermakrifat kepada Allah, berjumpa Allah di dunia, apalagi di akhirat, kalau kita tidak
betul-betul menerapkan la ilaha, tiada Tuhan. Nah, kuncinya di la ilaha ini, Pak. Ini kalau ada papan tulis enak ngejelasin. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Wahda itu Tuhan. Buang semua Tuhan-Tuhan dalam hati kita. Nah, ini yang akan kita pelajari terus. Fokusnya di sini nih, la ilaha ini. Ya. Fokusnya di sini. Karena selama masih ada sebiji syirik, ya. Manakala masih ada sebiji syirik, tidak akan aku masukkan dalam surgaku Allah, ya. Artinya apa? Betul-betul Tuhan-Tuhan selain Allah itu harus kita buang. Belajar ke arah situ, nggih, Pak. Nah, sekarang kita harus betul-betul memahami apa yang dimaksud Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Ya, pahami bahwa selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Dan setiap makhluk apapun itu bentuknya, sadar tidak sadar berpotensi menjadi Tuhan kita. Berpotensi orang Tuhan gen cek saudara teh. Ya. Contoh, naon selain Tuhan, selain Allah teh? Bojo, ya, dunyo, brono, hewan, sawah, kapol, ya kan? Itu makhluk, ya. Terus kemudian apalagi? Termasuk diri orang, makhluk lain. Ya, kepintaran orang, makhluk lain. Makhluk itu artinya ciptaan loh, Pak, ya. Kepintaran, ilmu, ya, jabatan, tahta. Terus kemudian termasuk diri kita, ruh kita, malaikat, jin, ya. Itu makhluk bukan? Semua itu berpotensi kita sembah, Pak. Sadar tidak sadar. Oleh hati berpotensi mengotori, ya. Dalam hati berpotensi mengotori, ya, hati kita, sehingga la ilaha ini tidak jalan, ya. Sehingga syahadat kita tidak berhasil. Apalagi selain Allah? Tak tanya, bidadari itu makhluk bukan? Hah? Makhluk. Kalau ada iming-iming nanti di surga ada bidadari, sehingga hati pengen masuk surga karena bidadari. Itu berarti masih ada keinginan yang dituju selain Allah. Paham nggih? Hati masih ada kekotoran. Pokoknya kalau hati tidak ada, masih ada selain Allah, berarti masih ada kekotoran, biji sawi syirik di dalam hati kita, apapun selain Allah. Termasuk, mohon maaf, bahkan jin, ya. Jin, terus kemudian pahala itu makhluk bukan? Surga itu makhluk bukan? Makhluk. Ya. Tidak salah seorang ulama menyampaikan informasi bahwa orang yang ibadah akan diberi pahala dan surga oleh Allah. Tidak salah. Memang harus seperti itu informasi. Tetapi jangan sampai hati menjadi masuk jebakan hawa nafsu. Surga dan neraka atau pahala itu menjadi tujuan orang, tujuan hati untuk beribadah. Ini slide-nya di sini, Pak. Ya. Ulama itu hanya menyampaikan kabar, Fik, nanti kamu kalau ember di Pak Manten biasanya menang bayaran 100.000 per hari gitunya. Kalau orang teh mengabdi ke Pak Manten, orang teh informasi eta untuk dijadikan tujuan, tetapi hanya sebagai hadiah, ya. Tujuan orang tetap mengabdi kepada Pak Manten, bikin bombongnya Pak Manten. Masalah nggih Pak Manten merek 100, 200, 300 eta ke hak prerogatifnya Pak Manten, ya, atau Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Bu? Berarti kita harus membuang Tuhan.
Kalau membuang Tuhan itu ilmunya butuh ilmu. Yang namanya ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid inilah ilmu yang mengajarkan hati untuk membersihkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ilmu tauhid penyakit utama hati adalah kemusyrikan. Paham ya? Ya, kemusyrikan inilah yang artinya hati masih menduakan Allah, hati masih tercampuri urusan selain Allah, hati masih terkotori urusan selain Allah. Ya, berarti ashadunya masih kotor alias belum suci. Di dalam tauhid itu kita harus membuang dua macam musyrik. Ya, di dalam Al-Qur'an kemarin disebutkan bahwa lepaskanlah dua sendalmu, dua terompahmu wahai Musa, engkau berada di lembah yang suci. Yang artinya apa? Kita kalau ingin betul-betul menuhankan Allah, maka lepaskanlah dua musyrik yang nyata itu, yaitu yang pertama syirik apa? Masih ingat? Syirik nah, Pak Edi ingat ya. Yang kedua syirik khafi. Nah, diingat-ingat. Ya, pertama teh kudu diingat-ingat ilmu teh ya, agar kita bisa ngamalkan. Ketika dua sendal eta dilepas, berarti la ilaha eta, tiada Tuhan eta, membersihkan Tuhan dalam hati kita eta, mulai orang kerjakan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ulah cuman ngomong unggul asyhadu alla ilaha illallah, bahkan dipakai zikir ribuan kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, pang jenuk-jenukan, tetapi tujuannya, hatinya ya, ruhnya masih sangat jauh atau masih dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan fokus dua musyrik tadi, dua syirik tadi. Yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Syirik jali itu apa? Syirik yang sangat nyata, yang kaitannya dengan zahir. Yang kedua syirik yang sangat lembut, kaitannya dengan ruh atau batin. Ya. Perlu dicerentahkan? Ya, buka-bukaan? Ya. Siap? Ya. Nek wis siap berarti kudu betul-betul dibuang Tuhan selain Allah. Syirik dohir. Syirik dohir itu yang selama ini kita tinggalkan, ya, perjuangkan. Ya, beliau Bapak Ustadz memperjuangkan 40 tahun itu tidak mudah untuk melepas desa Sadahayu dari kemusyrikan syirik jali. Ya, bagaimana jahiliyahnya umat, bagaimana jahiliyahnya kondisi ruh hati umat. Apa? Waktu itu masih betul-betul dalam keadaan gelap gulita. Ya. Syirik jali kaitannya dengan kemusyrikan yang sangat nyata yang dilakukan oleh zahir. Contoh yang pertama adalah menyembah jin terutama. Ya, menyembah jin. Minta bantuan kepada jin. Masih ayat? Masih ayat? Masih ayat? Masih ayat? Menyembah jin. Menyembah jin eta ya. Itu baik melalui perantara maupun secara langsung. Nek melalui perantara berarti pergi ke dukun. Tujuannya apa? Macam-macam. Ada yang nyupang ya. Ada yang pengen dagangannya laris, ada yang pengen usahanya lancar ya, macam-macam, bahkan pengen memelihara tuyul. Ayak nu masih gitu.
Aya masih gitu di dia. Wah, dia mah. Cung, iya buka-bukaan cenah. Tawanan luar negeri. Dah. Pokoknya kalau masih ada kaitannya dengan jin, lebih baik hindari. Ya. Termasuk yang kedua, bersekutu dengan jin itu mohon maaf, tidak hanya ya melalui dunia hitam, dukun, tetapi dunia putih juga bisa berpotensi kita bersekutu dengan jin tanpa kita sadari. Hati-hati, ini malah jebakan yang lembut ini, seolah-olah ke kiai tetapi isinya bantuan jin semua. Ya. Lebih baik tinggalkan, ya, karena semua itu muaranya nafsu, Pak. Baik ke dukun maupun ke kiai, muaranya dari nafsu dulu ya. Ingin sugih, ingin lancar usahanya ya, ingin jadi naik jabatan dan sebagainya, semua sama ya. Karena Allah Maha Rahman, Rahman itu pengasih, Pak. Kalau Rahim itu Rahman itu semua diberek, termasuk jamak hayang nyupang teh tetap dikabulkan Gusti Allah, tetap didatangkan jin, diperek tuyul, diperek duit ku Allah teh. Saking rahmannya Gusti Allah. Yang kedua, di dalam kita syirik jali itu kita masih memohon pertolongan kepada makhluk Allah. Ya. Baik kepada, mohon maaf. Ya. Ini nek yang kami ajarkan ya. Bahkan melalui jalur putih pun, kalau masih karena selain Allah, itu berarti masih dalam keadaan menyekutukan Gusti Allah. Contoh, jenengan pergi Pak Kiai. Saya tidak melarang ya. Sekali lagi saya tidak melarang. Cuman saya memberikan pilihan. Ya. Memberikan pilihan. Ya. Jika engkau ke Pak Kiai itu nanya masalah bagaimana? Pak Kiai, kenapa sih saya masih sering marah, sering sakit hati? Itu malah bagus. Tapi kalau kau Pak Kiai pengen sugih, wong kiainya kencan sugih. Nanya ke Pak Dukun, wong Pak Dukun iki entuk buka Alphard. Nek dipikir masuk akal tuh. Ya. Eman, kalau ke seorang ulama cuman menanyakan masalah urusan dunia. Maksud saya gitu. Karena apa, Pak? Seorang ulama biasanya ketika didatangi oleh orang yang masih awam, pasti memberikan amalan yang dengan amalan itu diniatkan kepada selain Gusti Allah. Ada kotoran, ya tetap mintanya ke Allah katanya ya. Tetapi tujuannya masih tercampuri urusan dunia. Artinya la ilahanya itu belum betul-betul murni, belum betul-betul bersih. Solawatnya masih karena ben dagangane laris. Ya. Semua tahajudnya, duhanya. Mas Vicky kok bisa ngomong gitu? Ya, padahal setahu kita yang namanya musyrik itu pergi ke dukun. Ya. Pak, saya ngomong gini pun juga berdasarkan ayat. Ya. Ayat. Silahkan diresapi apakah ayat ini mengarah ke situ atau enggak ya. Al-Kahf ayat 110 yang dulu pernah kita bacakan. Faman kana yarju liqa'a, faman kana maka barang siapa ya. Sundane naon maka barang siapa teh? Saha jalma ya. Yarju ya, hayang. Yarju itu kepengin. Yarju itu hayang. Famangkana yarju saha jalma nu hayang ya. Liko arabihi. Liko arabihi itu hayang kepanggih Tuhanna. Ya. Bertemu Tuhannya tuh. Di dunia maka falyakmal
kerjakanlah ngamalan sholihan, amal yang soleh. Amal yang soleh apa? Amal soleh itu artinya berbuat yang kebajikan, yang tidak hanya dohir tetapi juga sampai level batin. Berarti la ilaha, betul-betul ingin membuang Tuhan-Tuhan selain Gusti Allah. Ayat selanjutnya, amalan sholikan bagaimana yang dimaksud di sini, yaitu wala yusrik, wala dan jangan, ulah ya. Oke, ulah, yusrik menyekutukan ya. Yusrik itu menyekutukan. Bingibadatihi, di dalam beribadah. Rabbihi, Tuhanmu ya, Tuhannya, ahada, dengan sesuatu apapun. Singkatnya gini. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bingibadatihi rabbi ahada. Dan barang siapa yang ingin berjumpa Allah, ingin bermakrifat kepada Allah, ingin betul-betul bertuhan Allah, maka kerjakanlah amal yang soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wala yusrik bingibadatihi rabbihi ahada. Jangan memusyrikkan atau mengotori ibadahmu kepada Allah dengan sesuatu apapun. Coba nek dipikir. Enggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Berarti tanpa pengecualian. Modal. Ya. Modal kelasna. Aduh. Wala yusrik bingibadati rabbi ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam hal beribadah kepada Tuhannya ahada dengan sesuatu apapun. Ayatnya jelas ya. Nek dengan sesuatu apapun berarti tanpa pengecualian. Berarti ibadah orang teh ulah sampai dikotori dengan sesuatu apapun. Kalau masih dikotori dengan sesuatu apapun, berarti masih memusyrikkan Allah dalam hal beribadah. Nah, musyrik itu tidak hanya dalam urusan duniawi, tetapi dalam urusan beribadah juga jangan sampai kita memusyrikkan Allah. Dengan sesuatu apapun. Berarti tujuan ibadah orang teh cuman untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Sering kita tekankan ini. Besok pas ketika Idul Korban, nggih. Ketika Idul Korban eta aya Pak Haji ya. Pak Haji hayang korban. Geus hayang korban teh geus alus ya. Tetapi Pak Haji eta level masih korbannya pedah, masih hayang ingin resep dipujiku masyarakat, masih ngarep pujian ya. Berarti dalam beribadah masih mempersekutukan dengan sesuatu ya. Tujuannya tidak lillah murni ilallah, tetapi masih ada ilah selain Allah ya. Masih ada kekotoran selain Allah, berarti syahadatnya belum jalan ya. Masih ngarep-ngarep hayang dipuji, didelek, dianggap alim, dianggap hebat, dianggap naon pokoknya pang hebatna dalam ibadah. Nah, itu namanya nafsu, Pak. Berarti dalam ibadahnya masih berbalut nafsu. Ibadah yang seperti ini eta masih dicela Gusti Allah. Karena apa? Memang hatinya pengen korban untuk Allah ya, tetapi masih ada kekotoran lain. Masih ada kotoran-kotoran lain, yaitu masih hayang dipuji, didelek jalma, ingin diorangkan ya, sampai ingin dianggap soleh oleh orang lain. Itu yang tahu hatinya sendiri, Pak ya. Hatinya sendiri. Lembut enggak itu? Lembut ya. Nah, yang kedua, geus mulai sadar, geus hayang dipuji, level diangkat di atas nadei ngibadah.
geus teu hayang dipuji tetapi masih mengharapkan pahala dan surgane atau imbalan dari Gusti Allah. Ya. Dalam ilmu hakikat makrifat kita diperintahkan untuk betul-betul membersihkan Tuhan-Tuhan selain Allah, tujuan-tujuan selain Allah, kekotoran-kekotoran selain Allah, termasuk bingibadati dalam beribadah Rabbihi kepada Tuhan kita Allah. Ya. Termasuk mohon maaf pahala dan surga itu masih makhluk ciptaane Gusti Allah. Ulah terpaku ciptaannya, tetapi fokuslah terus terhadap Tuhannya. Paham nggih? Paham nggih? Saya tidak menyalahkan, tidak. Pahala dan surga itu hanya sebatas informasi. Cuman sebatas informasi. Ya tadi tak contohkan ya. Lamun rokaat sholat jamaah teh menang 27 rokaat. Tetapi ulah dihitung-hitung. Aing teh di pagi menang 27 kali 5. Lumayan. Sejen mah boro-boro. Akhirnya munculna ujub, riya, sombong, takabur. Justru itu masih aba wastakbar minal kafirin. Sombongnya tinggi dan dia malah terjerumus dalam tanpa disadari. Jebakan enggak itu? Jebakan, Pak. Wes masalah aing teh hayang ke jamaah. Enggak selepas wae lepas. Pasrah ke Gusti Allah. Ridhonya Allah, bombongnya Allah. Diberek 27 rakaat alhamdulillah. Encan diberek tetap alhamdulillah. Sepenting Allah bombong eta. Berarti Pak Haji teh geus mulai teu hayang dipuji, tetapi tingkatan di atasna masih karena ingin mengharapkan makhluk Allah, imbalan Allah yang namanya pahala dan surga. Ya. Memang Pak Kiai dulu teh mengajarkan itu dari sadasar, Pak. Namanya umum pasti diiming-imingi heula, ya. Salat kieu menang sekieu, ya. Memang gitu prosesnya teh. Tetapi maksud saya teh ulah bertahan di situ terus. Paham nggih? Enggak salah itu Pak Kiai itu. Betul itu. Cuman ayo dinaikkan derajatnya semakin kita paham bahwa tidak lagi ibadah kita karena pamrih, tetapi karena murni untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti kita mulai membersihkan dalam hal memusyrikkan dalam ibadah kepada Allah. Geus teu hayang pahala, teu hayang surga, geus teu hayang dipuji Allah, tingkatan di atasnya lagi tetapi masih dicela oleh Allah. Pedah naon? Pedah masih muncul keakuan hamba. Artinya apa? Al-i'timad. Al-i'timad itu apa? Ngaku-ngaku. Dalam gretek hati ini masih muncul. Nih, aku yang bisa korban. Aku yang bisa melaksanakan korban. Munculnya akhirnya apa? Melihat orang lain yang belum bisa korban, akhirnya merasa gede kepala, ya. Tanpa disadar, tanpa diomongkan, ya. Tanpa diomong-omongin ke dalam teu, ya. Tetapi dalam hatinya paling dalam tuh masih berpenyakit. Ya, merasa aku yang bisa, aing nu bisa. Untuk sadar bahwa orang teh bisa korban pedah cuman dikorbankan Gusti Allah. Berarti yang berperan cuman Allah. Segala puji bagi Allah. Itu hakikat alhamdulillah tuh. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena halnya Allah yang berperan segala sesuatu. Berarti kudu diresikeun hati teh dari keakuan diri. Ya. Caranya gimana? Munculkan keakuan Allah. Artinya apa? Sadari bahwa orang teh bisa korban. La haula wala quwata illa billah. Tiada dari kekuatan kecuali milik Allah. Lamun masih ada pengakuan, tak jamin munculnya pasti ujub, membanggakan di. Bener nggak? Berarti masih menyekutukan Allah. Mesti palah panggede na eta musyrik. Ya. Dibanding nyupang, dibanding
yang lainnya, kesombongan itu justru musyrik yang paling tertinggi di mata Allah. Ya, karena apa? Dia menuhankan dirinya sendiri. Nek musyrik nyupang itu masih menuhankan jin, mending. Ya. Tapi etake gespang parahna, ya. Tetapi lebih parah lagi lamun menuhankan dirinya sendiri alias sombong. Ya. Nyupangge geus panggedena musyrik, tetapi panggedena musyrik dalam hati yaitu kesombongan. Dan ini teu kadele. Bahkan semua manusia bisa jadi nggak sadar, ya. Bahkan ulama pun juga bisa jadi tidak sadar kalau terhinggapi musyrik berupa sombong. Kalau dia tidak melepas keakuan diri, pengakuan diri, al-iktimat. Naon arana? Al-iktimat itu guru di babat habis. Tajalikan Allah semua yang berperan. Ya. Tajalikan Allah yang berperan. Sadarkan hati. Ya. Zikir sadar bahwa semua yang mandegani, yang menggerakkan itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu ibadah kita baru dikatakan bersih dari segala kekotoran. Itu masih ya. Syirik jali tadi sangat nyata sekali ya. Jimat udah nggak boleh ya. Paham nggih? Paham ya? Tidak ada lagi yang kembali ke zaman jahiliyah. Ada yang pengen lagi jimat. Ya. Terus naon deui ya, macem lah. Banyak ya. Bingung nyebutinnya. Orang teh tara. Ini muncul dalam hati ketakutan terhadap jin. Ya, hati-hati. Itu juga masih ada, kita berarti takut terhadap makhluk Allah. Ya. Itu. Yang keempat, jimat, terus kemudian apa? Pusaka-pusaka yang dianggap memberikan kekuatan. Itu nggak usah dibahas. Syirik jali artinya syirik yang sangat nyata. Syirik dohir. Intinya itu ditinggalkan. Ya, termasuk amalan-amalan yang dalam rangka selain Allah itu masih dikatakan dalam kacamata makrifat loh ya. Itu masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah memang Rahman Rahim, Pak, memberikan pilihan. Saya mohon maaf tidak pernah menyalahkan ya, cuman memberikan kacamata makrifat. Memberikan pilihan. Dalam Al-Qur'an jelas, jika ingin mendapatkan pahala dunia, maka akan kuberikan. Pernah dengar ya? Jika ingin pahala akhirat, maka dunia mengikuti. Pernah dengar? Nah gitu. Tidak salah, silahkan mau mengamalkan ayat kursi untuk penglarisan. Berarti pengen ngunduh, pengen panen pahala di dunia berupa rezeki, berupa dan lain sebagainya. Tetapi akhiratnya nol ya. Nggak salah, silahkan. Allah tuh memberikan pilihan, Pak. Ya. Memberikan pilihan. Termasuk ya. Semisal ada Pak Kiai mengatakan silahkan amalkan al-mulk biar menjadi lurah ya. Lurah ya. Nggak salah. Nggak dijabah tenan ya. Nggak masalah, silahkan. Tetapi nek saya berpegangan tidak lagi seperti itu. Syirik jali. Nek saya tidak lagi berpegangan itu. Mohon maaf, ini saya sampaikan keyakinan saya ya. Saya tidak memaksa, saya juga tidak menyalahkan. Jadi tidak ada hak untuk mendebat saya. Karena saya tidak memaksa, tidak menyalahkan. Erek debat kumaha. Paham nggih? Ya. Cuman menyampaikan. Nek saya berpegangan sudah. Kalau memang sudah takdirnya, saya cukup berdoa kepada Allah terus. Kalau saya ngibadah, saya membaca Quran, ya saya niatkan untuk bombongnya Allah. Kalau Allah bombong, jangankan kepala desa, presiden pun dikabulkan.
Bahkan surga dan neraka. Bahkan surga dan neraka. akhirat itu ya. Nah itu artinya apa Pak? Sudah, kalau sudah takdirnya kita jadi presiden, pasti Allah akan menggiring kita untuk berbuat seoptimal mungkin dalam berusaha ya, digiring oleh Allah dengan sendirinya dalam rangka takdir menuju menjadi presiden. Hah? Karena apa Pak? Sejatinya amalan-amalan Pak Rifat lo ya, macam-macam Rifat, amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak ada jaminan untuk bisa mengarah atau menjadi penodongnya Allah, itu tidak ada jaminan. Ya, yang menjadi jaminan adalah hak prerogatif ridhonya Gusti Allah. Berarti dalam rangka kita mengamalkan lain sebagainya ibadah, jangan sampai eman-eman terkotori oleh urusan dunia. Ya. Capek menang, capek ya. Akhirnya apa Pak? Nek ibadah kita masih karena urusan dunianya nggak teraih, hati pasti grundel. Itu berarti belum ada keikhlasan, belum ada, masih ada terkotori oleh urusan dunia. Ya. Karena apa? Semakin kita level makrifat, semakin bersih dari segala selain Allah. Nek jenengan masih di level syariat, ora apa-apa, ora masalah. Ya. Karena jenengan harus berusaha pengen ke arah sini, tak jembrengken sekalian gitu loh. Paham gak? Erek di ayunan ya mangga, erek di gitu wae ya mangga gitu. Erek semakin dekat dengan Allah, syaratnya satu, la ilaha, bersihkan selain Allah. Ya. Siap atau enggak siap? Wis tinggal gitu. Orang teh gamblang-gamblangan ayeuna teh. Ya. Lamun can siap, erek maju mundur. Ah, Mas Vicky orang teh masih yakin ngamalkan sholawat ameh dagangan laris. Mangga. Dunia engkau dapat, akhirat nol. Ya, sholawatnya tidak membawa kita selamat dunia akhirat. Ya. Mas Vicky, orang teh masih percaya lamun duha teh bisa mendatangkan rezeki. Silahkan gitu ya. Ya. Padahal dengan duha Allah akan melancarkan rezeki, itu informasi Pak. Itu namanya informasi, bukan tujuan. Jangan terjebak di situ. Ya. Tak buka semuanya ini ya. Itu hanya tujuan. Itu hanya informasi. Diinformasikan. Ya, kalau nanti duha biasanya Allah itu melancarkan rezeki, tapi jangan sampai duha ini untuk tujuan utama melancarkan rezeki. Berarti masih karena selain Allah. Paham ya? Ini marifat loh, kacamata marifat. Sehingga sebisa mungkin ayo ayatnya jelas, wala yusyrik bi'ibadatihi rabbihi ahada, dan janganlah menyekutukan Allah dalam hal beribadah rabbihi kepada Tuhanmu ahada dengan sesuatu apapun. Itu aja direnungi. Oh iya ya. Kalau memang pengen la ilahanya jalan, tiada Tuhannya jalan, membuang semua Tuhan kecuali Allahnya jalan, ya sudah. Bahkan yang namanya ibadah itu tidak hanya dalam hal tenggak-tenggeluke salat, dalam hal membaca Quran, zikir, wirid, dalam hal haji, zakat, infak, sedekah, tidak. Ngibadah itu yang dicontohkan Rasulullah juga dalam rangka kehidupan sehari-hari. Duduknya Rasulullah adalah ibadah. Jalannya Rasulullah adalah ibadah. Makannya Rasulullah adalah ibadah. Berarti dalam makan, dalam kerja, dalam jalan kita juga tidak boleh menyekutukan Gusti Allah. Dengan cara apa? Hilang al-i'timad dalam hati. Hilangkan pengakuan. Hilangkan kesombongan. Tumbuhkan la haula wala quwata illa billah. Nah, di situ. Karena apa? Kehidupan sehari-hari pun juga itu termasuk ibadah kepada Gusti Allah. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ, Pak, nggih. Berarti
memang la ilaha illallah itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Okay? Dalam ibadah pun juga harus betul-betul la ilaha illallah. Tidak hanya dalam urusan duniawi la ilaha illallah itu, tetapi dalam ibadah juga la ilaha illallah. Nah, syirik jali itu artinya syirik secara dohir. Syirik khafi artinya itu adalah syirik secara lembut. Ya, syirik secara lembut di sini apa? Itu tadi. Yang pertama kita masih menuhankan hawa nafsu. Yang kedua menuhankan diri sendiri. Dua ini syirik khafi itu. Menuhankan hawa nafsu berarti kita masih, mohon maaf, yang namanya nafsu itu ada 4. Masih ingat? Masih ingat Pak? Yang pertama nafsu yang dilambangkan dengan paru. Apa? Apa maksudnya paru-paru? Nafsu yang bagaimana? Masih ingat? Nah? Nafsu yang mendedek, emosi, marah, dendam, sewot, dengki, enek, ya, amarah, ya. Karena apa? Nafsu itu innahu lakum ngaduwum mubin, musuh yang sangat nyata. Ya. Kok malah kita tuhankan, kita ayonan. Ya. Berarti hati kita masih terkotori oleh selain Allah berupa nafsu. Paham ya? Kita harus belajar di sini. Saya dan panjenengan posisinya sama, masih sama-sama belajar. Ya. Ini adalah ilmu dari Allah. Sama-sama ayo ngamalkan bareng-bareng. Cek sunana teh. Ya. Nafsu amarah, nafsu paru-paru ini, kalau orang ahli makrifat itu sedikit aja nggak boleh. Minimal 3, maksimal 3 detik. Ingat ya. Nek orang syariat maksimal 3 hari. Kesuwen enggak? Kesuwen, Pak. Nyimpen marah 3 hari bagi saya itu kesuwen. Kesuwen, Pak. Eta geus pang maksimalnya Allah atau Rasulullah memberikan batas waktu bagi orang syariat untuk tidak marah, tidak sewot, untuk segera menyapa ke orang lain yang disewoti, itu maksimal 3 hari. Nek orang makrifat kalau bisa 3 detik segera kudu sadar. Kalau enggak konsekuensinya jenengan bakal diturunkan deui ke level syariat deui. Gitu Allah teh. Yang tadinya geus deket ke Allah, ya. Jarang marah, jarang nafsu. 3 detik we kepancing emosi baik ke anak ke istri, ya, enggak segera sadar. Mohon maaf. Langsung perasaan hati itu langsung kita bleng jauh dari Allah beberapa tingkat ke bawah hanya gara-gara marah. Nol lagi berarti Mas? Nol lagi. Oh, nol lagi potas. Nol lagi betul Pak. Rasanya gitu bener. Masih nol lagi itu kita justru malah semakin jauh dari Allah. Nah, tanda di antara beberapa tanda jenengan sudah dekat, semakin dekat dengan Allah. Tak ulangi ya. Satu tanda di antara beberapa tanda jenengan semakin dekat dengan Allah adalah semakin cepatnya teguran atau peringatan dari Allah. Jenengan marah dikit langsung diberi sakit. Dosa sedikit karena nafsu langsung diberi musibah. Dosa terhadap harta, pohon untuk dibijilkan langsung diberek untuk nunggu lama. Semakin cepat hitungan jam, detik langsung diberek peringatan, itu berarti semakin dekatnya engkau dengan Allah. Maka orang makrifat itu kalau sakit justru seneng, kalau sehat malah susah. Bisa seperti itu? Wangel Pak. Ya. Disinilah orang ahli makrifat itu syukurnya, kalau syariat kan syukurnya alhamdulillah kan ketika nampak duit ngomong alhamdulillah.
Kalau sakit ngomong inna lillah ya. Kalau alhamdulillahnya orang thariqah ya, itu mengakui ya. Dengan alhamdulillah tidak hanya di mulut tetapi juga mewujudkan dengan mengeluarkan sedekah ya. Tidak hanya mulut tapi sudah mengeluarkan sedekah. Itu orang thariqah. Kalau orang hakikat ia juga alhamdulillah mengeluarkan sedekah ya, disyukuri, dan ditambah lagi dirinya juga bisa menghilangkan keakuan diri bahwa alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Sehingga hatinya menyadari situ, termasuk dalam hal musibah pun, sakit, musibah, tetap hatinya mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa semua datangnya dari Allah. Itu Pak. Kenapa alhamdulillah? Gini Pak, nek kita segera ditegur oleh Allah berupa sakit yang ringan atau yang apapun ini musibah, termasuk mohon maaf kemarin itu saya ketika Senin itu mau belok kanan ditabrak dari belakang motor, mobil penyok ya. Uniknya tak teliti, setiap saya dapat musibah, biaya yang dikeluarkan sebesar zakat yang harus saya keluarkan. Mohon maaf, ini penelitian ya. Yang seharusnya saya keluarkan segitu, saya tunda karena ada kebutuhan. Ditunda saja bagi orang yang sudah paham ilmunya, itu ada konsekuensinya Pak. Apalagi mengingkar. Nah ditunda kan berarti ya Allah, saya mohon izin ditunda ya. Karena banyak kebutuhan, itu ada konsekuensinya. Langsung ditabrak saya Pak. Wallahi. Sehingga double zakatnya tetap tak keluarkan, dan dandani mobil, dandani motor yang nabrak juga habis segitu. Allahu Akbar. Itu Pak. Jadi kalau kita sudah semakin paham ilmu, semakin kita didekatkan oleh Allah makomnya, peringatan justru akan semakin cepat. Itu nek orang syariat kira-kira protes enggak? Dapat musibah. Protes Pak. Tapi bagi hati orang yang sudah tersirami ilmu makrifat, seneng. Berarti Allah mengingat. Sopo sing kayak masih musibah seneng Pak? Pak Lurah. Wes hayang jadi lurah ya. Deui ya. Asiknya ulama tuh gini, bisa ngomongin lurah. Aku harus jadi mantan lurah wani deui. Lamun tidak Pak Lurah disirami oleh ilmu Allah ya. Pingsan Pak. Enggak cuma pingsan, mungkin sudah sampai Purwokerto itu loh. Tapi enggak, beliau disirami oleh ilmu Allah sehingga tetap mengatakan alhamdulillah. Pernah dengar alhamdulillah? Di situ alhamdulillah ya. Itu Pak yang saya maksud Pak. Lah kalau orang yang tidak tersirami ilmu marifat, boro-boro Pak mengatakan innalillah. Bisa jadi tataran yang Mending pada ayatnya kembali terangkan KRSD itu KRSD. Nah itu. Jadi masih kuat, alhamdulillah. alhamdulillah ketika kita dapat musibah, itulah alhamdulillahnya orang-orang ahli hakikat ma'rifah. Karena apa? Dia senang, Allah sedang menegurnya, Allah sedang membersihkan hatinya. Ya. Bungau ketika mendapat musibah, karena itu sebagai kasih sayang peringatan dari Allah. Sedio ketika kita mendapat nikmat, jika itu tidak pernah ditegur oleh Allah. Orang teh kok sehat terus, apa Allah teh geus henteu sayang ke orang teh? Tara diinget. Hah? Pernah sering lihat orang tara sholat, tara sedekah, tara zakat, tara ngaji, tara gering, duniana makin benghar, makin laris, sawerana makin jenuh. Pernah lihat? Sering ya? Itulah Fir'aun zaman sekarang. Fir'aun itu nggak pernah sakit loh Pak, zaman dulu Pak. Fir'aun yang zaman dulu itu sugih, kerajaan, rojo, ora pernah
sakit, nggak pernah tua, muda terus, gagah terus, sehingga akhirnya dia dilos sama Allah, diistidraj, dibiarkan. Nah, orang beriman diberek seperti ini justru makin sedih. Orang teh semakin jauh dari Allah kok nggak pernah diingetin gitu ya. Bisa gitu. Kapolda makin jenuh, kok orang aman-aman wae gering. Ayak nu bisa gitu. Oh. Itu butuh tahapan. Belajar ya Mas ya. Butuh belajar, butuh ilmu ya. Berarti takutnya apa Pak? Dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, usaha semakin lancar. Takutnya itu adalah suatu istidraj atau penglulu atau pembiaran dari Gusti Allah. Justru malah sedih. Berarti kita semakin jauh dari Gusti. Nah, paham ya? Nah, itulah Pak. Jadi syirik khofi tadi amaroh ya. Nafsu paru. Marah sedikit Allah menurunkan beberapa derajat ke bawah. Wallahi, hati itu merasa kosong, merasa risau lagi. Tandanya gitu Pak. Maka wajib bagi kula lan panjenengan jangan sampai marah, sewa, dengki, enek kan dipendem ya. Nek marah kan dikeluarkan ya. Itu aja sudah enggak boleh. Yang terjadi biarlah terjadi. Yang berlalu biarlah berlalu. Sehingga apa Pak? 3 detik sudah segera sadar kembali ke jalan istighfar. Wajar manusia itu tiba-tiba budak nakal sewot, wajar. Yang penting 3 detik kudu segera sadar. Ke istri, ke suami 3 detik segera istighfar. 3 detik nggak bisa berarti 3 menit. 3 menit nggak bisa turun deh 30 menit. 30 menit nggak bisa berarti 3 jam. 3 jam nggak bisa 30 jam. 30 jam nggak bisa maksimal 3 hari. Nek 3 detik berarti engkau dekat dengan Allah. Tetapi nek amarohnya bisa hilang dalam waktu 3 hari, berarti engkau jauh dari Allah. Jauh dari Allah Pak. Angot sing luweh 3 lipat. Masya Allah. Meskipun sholatnya dengklak-dengkluk rajin 1000 tahun pun dalam hati masih memendam seperti itu, dia sholatnya termasuk kata Pak Mantun kemarin apa? Fawailul lil musallin, celaka. Ya. Ruhnya apa? Jasadnya dengklak-dengkluk olahraga, hatinya dalam keadaan apa? Sakit atau mabuk. Paham ya? Mabuk Pak. Itulah celaka orang yang suatu seperti itu. Dalam kacamata ma'rifah. Ayo berusaha saya dan panjenengan. Karena gini Pak prosesnya nanti. Ketika ilmu ini selesai kita sampaikan, maksimal sampai dasar-dasar tauhid. Dasar-dasar tauhid itu rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5 ya. Rukun iman. Rukun iman nanti sudah selesai, baru 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah baru zat, sifat, asma, af'al Gusti Allah. Itu baru dikatakan dasar-dasar tauhid selesai. Jika Allah menghendaki, maka kita akan sama-sama dibayat oleh Allah langsung. Dibayat itu artinya disambungkan lagi ruh kita terhadap Allah. Ya. Itu biasanya nanti seremonialnya kita harus sama-sama syahadat secara dohir maupun secara batin. Nanti akan ada bimbingan dari Allah ya. Kalau sudah mencapai titik itu, insya Allah Allah akan menurunkan warid Pak. Warid itu guru pembimbing kita setiap saat. Ya. Baru jenengan mudah 3 detik sadar itu mudah. Ya. 3 detik tidak marah itu mudah. Ketika langsung ada pengingatnya langsung warid yang ditanamkan dalam hatimu berupa apa? Cahaya malaikat Jibril. Itu setelah nanti dasar-dasar tauhid. Ilmunya dikebai sih. Ya, bagaimana kita bakal laku kalau ilmunya belum
belum punya. Paham ya? Kita tadi kata Pak RT berat Mas ya. Berat karena kita belum ilmunya, belum dasar-dasar, belum kita kuasai. Kalau sudah dasar-dasar nanti selesai, kalau Allah mengendaki kita umur panjang ya, kita diberikan kehendak oleh Allah, maka kita akan berbaiat. Sing baiat bukan saya, bukan. Nek ahli thariqah itu sing baiat guru kepadamu, murid, janji sumpah setia murid kepada guru. Di sini enggak. Sing baiat Gusti Allah cuman melalui mulut saya. Kalau Allah mengendaki, nggih. Ya, wallahu alam. Allahu alam. Di situ insya Allah baru cahaya itu diturunkan betul-betul oleh Allah. Ya. Warid didatangkan, guru akhirat didatangkan dalam hatimu, sehingga engkau akan terus berzikir kepada Allah 24 jam dalam hidup kita. Apa yang berat menjadi mudah, apa yang sulit menjadi mudah. Semua atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, masalah syirik khafi belum selesai. Ya. Karena kalau dibahas lumayan. Yang kedua adalah terkait dengan nafsunya perut. Perut itu dilambangkan dengan nafsu dunia, harta, tahta, wanita. Itu diempet dengan cara puasa. Maka nanti setelah baiat itu akan ada bimbingan amal. Ya, bimbingan amal di sini apa yang harus diamalkan setiap hari itu ada. Baik secara syariat maupun secara hakikatnya ada. Baik dohirnya bagaimana, batinnya ada. Nanti akan disampaikan. Ada 4 yang harus kita laksanakan. 4 inilah yang harus kita laksanakan terus. Tetapi sabar, ilmunya harus tutup dulu. Syahadat aja, asyhadu alla ilaha illallah aja sudah 2 pertemuan belum selesai. Ya. Mas, gimana kalau nanti saya sudah dipanggil oleh Allah duluan? Ya, wallahu alam ya. Yang penting engkau sudah disinari oleh Allah cahaya ilmu makrifat, pasti Allah akan memasukkan engkau dalam mati dalam keadaan husnul khatimah pasti. Ya, karena kita dalam keadaan ingin mendekat kepada Gusti Allah. Justru dipercepat dekat dengan Allah dengan kematian. Itu nanti masalah perut, nafsu perut, ya itu juga harus kita tekan. Ada tekniknya. Yang ketiga, nafsu tentang otak. Yang paling wese itu otak ini, Pak. Wes, saya jalma nuntut rasa pinter. Saya nu jalma nuntut hayang dihormati. Saya nu jalma nuntut hayang dipuji orang. Bahkan orang, ke suami aja hayang dipuji ya, Bu ya. Pak, iya nasi gorengnya kumaha ya, enak ente. Ya. Itu semua kekotoran hati. Kalau itu belum dibuang, kita asyhadu alla ilaha illallahnya masih palsu. Nah, banyak PR-nya ya. Wah, nangis Pak. Ini nanti pusing dulu, besok deh egah ngikuti pengajian. Malam rep. Jenuk Pak. Perasaan di syariat teh ente sejenuk-jenuk ieu teuing. Jadi mana itu? Jung. Soalnya otak boga. Jung. Karena surat enggak ongeng. Gini Pak, jangan salah paham ya. Itu namanya salah paham. Justru kita dengan adanya PR yang banyak, justru kita semakin semangat. Dipelajari terus, semangat Pak. Ya, semangat. Rasulullah itu untuk menjadi sempurnanya Rasulullah itu umur 40 tahun. Ya, 25 sampai 40. 40 sempurna lagi sampai 60. 40 jadi nabi, 40 sampai 60 semakin sempurna keilmuannya. Karena apa? Ayat Al-Qur'an semakin turun, ilmu semakin
Kita pun juga jangan lelah. Rasulullah tuh dapat ilmu Al-Qur'an itu tidak bleng loh. Paham nggak? Rasulullah dapat ilmu Al-Qur'an bertahap dari 40 sampai 60, unggal powe, unggal waktu, bahkan ketika makan, ketika ngobrol tiba-tiba wahyu datang. Maka orang teh berkaca ke Rasulullah. Umur ayeuna sabaraha? Hah? 50. 63. Umur ayeuna sabaraha umur? Bring ya. Nusa apa? Sok Pak Yati umur sabaraha? 17 tahun. 50 Mas. Hah? 50. 50. Ya, 50. Berarti dari 50 ayeuna di 50 ayeuna anjuk sukan pae tutu terus menuntut ilmu, jangan lelah, justru jangan menyerah. Salah, geus kebayang Mas Vicky pel jenuk, wah urang teh nyerah we. Kalah jeung Rasulullah. Rasulullah teh sampai akhir wafatnya tetap menuntut ilmu, langsung dalai malaikat Jibril, Pak. Masa orang menuturkan Rasulullah. Ulah ngerasa telat, ulah ngerasa. Padahal di sini Allah mengatakan, "Kul innama ana basarum mislukum." Katakanlah Muhammad, innama sesungguhnya ana basarum mislukum. Saya seperti manusia, seperti kalian. Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, hanya diberi spesial oleh Allah. Artinya apa? Orang kudu nuturkan sebisa mungkin. Sing beruntung iya sabaraha umurna? 24. Hah? 24. Allahu Akbar. 24 sampai sukan paeh kudu tetap menuntut ilmu, ulah lelah. ulah ngece. Iya, 350 ke kurang sabar deui. Emangnya iya. Masih mending. Mas, panjang kurang berilmu teh kitu. Dia 2 tahun deui. Lama menyerah ieu. Ya udah cetek berarti maksudnya Mas. Ulah ngece, Pak. Teu nyaho urang ngumurkeun teu nyaho lho. Allahu Akbar. Ulah divonis 11 tahun deui. Marukana pertanyaan ka dia murnya Mas. SD mah kitu SD mah. Perguruan tinggi lu nanya. Guys, iya, dilanjutkan deui pembahasan masalah la ilaha illallah. Orasinya. Insya Allah semakin gamblang nggih. Gamblang ya. Sirik jali, sirik kopi harus dibabat. Sebisa mungkin. Meskipun can dibaiat ayeuna mulai dilatih ya. Karena apa? Dengan dikasih ilmu teh sejatina eta teh geus mulai disambung ku Allah. Ya. Paham nggih? Geus mulai diraketkeun. Talinya Allah yang dulu putus, yang dulu sejatinya kan kita nyambung dulu ya, berjanji kepada Allah, marifat kepada Allah. Waktu ruh sebelum ditiupkan ke janin, itu kita sudah marifat kepada Allah. Buktinya apa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Ya, mengakui bahwa engkau Tuhan saya. Cuman terputus karena masalah urusan dunia. Ayeuna mulai disambung. Dengan semakin menuntut ilmu. Guys, ayeuna sakieu heula dilanjut deui malam Rebo insyaallah. Semoga orang dipanjangkan usianya ku Allah, umurna ku Allah, diberi kesehatan, ya diberikan terus cahaya marifat terus ya. Ya, karena Allah itu untuk memadamkan cahayanya gampang, mencaangkan juga gampang. Guys, itu ulah sampai ketinggalan nu hayang serius, ya malam Rebo merapat di sana. Hah? PR bae orang ge. Kerja Kerja kena Mas Piti kali ini. Oke Pak, ulah terbebani. Masalah mengamalkan itu serahkan kepada Allah. Seingetna, semampuna, sekuasa sana. Wis gitu wae.
Demikian nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah.